Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Tauhid, alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Babus syafa'ah, bab tentang syafaat. Keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid adalah bahwasannya tatkala para pelaku kesyirikan melegalkan perbuatan mereka menyekutukan Allah, yaitu berdoa kepada para malaikat, kepada para nabi, dan kepada wali-wali, mereka mengatakan, kita mengetahui bahwa para malaikat, para nabi, dan para wali makhluk, tetapi mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga kita menginginkan dari mereka memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Penulis kitab Tauhid, alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, menginginkan dengan bab ini menegakkan hujjah untuk membantah perkara itu, bahwasanya perkara itu adalah kesyirikan itu sendiri yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dengan bab ini dibatalkan semua sarana yang mengantarkan kepada perbuatan syirik. Asy-syarah yaitu bayanu ma athbatahu al-Qur'anu minha wa ma nafahu. Penjelasan syafaat yang ditetapkan adanya oleh Al-Quran darinya, dan syafaat yang ditiadakan oleh Al-Quran dari syafaat. Wa haqiqatu ma dalla Al-Quranu ala itsbatih. Dan hakikat apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran terhadap penetapan adanya syafaat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Tauhid, alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, wa qawlillahi ta'ala,
firman Allah Ta'ala, wa anzir bihi wa anzir, berilah peringatan. Memberikan peringatan adalah memberitahukan akan suatu sebab dari perkara yang ditakuti dan menjadikan waspada darinya. Bihi, dengannya, yaitu dengan Al-Quran. Alladzina yakhafuna, orang-orang yang takut kepada Allah disertai mengagungkannya. An yuhsyaru, mereka dikumpulkan dan akan dibangkitkan. Ila rabbihim, menuju Rabb mereka. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi', mereka tidak memiliki selain Allah satu pelindung pun dan satu pemberi syafaat pun. Yaitu pada hari kiamat mereka meninggalkan semua wali yang mereka anggap bisa menolong mereka dan semua pemberi syafaat yang mereka anggap bisa memberi syafaat kepada mereka. Keterkaitan ayat ini dengan babus syafa'ah, bab tentang syafaat, bahwa padanya terdapat bantahan untuk para pelaku kesyirikan yang berdoa kepada para nabi dan orang-orang saleh. Mereka meminta kepada para nabi dan orang-orang saleh itu syafaat. Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, takut-takutilah dengan Al-Quran orang-orang yang takut kepada Rabb mereka serta mengagungkannya, yaitu orang-orang yang memiliki hati yang sadar, yang selalu mengingat suatu hari di mana mereka akan menghadap kepada Rabb mereka dalam keadaan mereka meninggalkan semua kerabat yang akan menolong mereka dan semua perantara yang akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah tanpa izinnya, tanpa izin Allah. Dengan begitu bisa jadi mereka bersiap-siap untuk itu. Sehingga di dunia ini mereka melakukan amalan yang akan menyelamatkan mereka dari siksaan Allah pada hari kiamat. Pada ayat ini terdapat faedah yaitu bantahan terhadap para pelaku kesyirikan yang mana mereka mendekatkan diri mereka kepada para nabi dan orang-orang saleh. Mereka meminta kepada para nabi dan orang-orang saleh itu syafaat. Disyariatkan menasihati dan memberikan peringatan akan adanya hari kiamat, bahwa orang-orang yang beriman hanya merekalah yang bisa mendapatkan manfaat dari wajangan. Asyarah, penjelasan, al-inzaru huwa al-i'lamu bi asbabil makhafati wa at-tahdhiru minha.
Memberikan peringatan yaitu mengabarkan sebab-sebab perkara yang ditakuti dan menjadikan waspada darinya. Qauluhu, firman Allah Azza wa Jalla, bihi, dengannya. Qala Ibnu Abbas bil Qur'an. Ibnu Abbas rahimahullahu taala mengatakan dengan Al-Qur'an. Alladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang yang takut mereka dikumpulkan kepada Rabb mereka. Wahumul mu'minun. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa 'anil Fudail bin Iyad, dari Fudail, dari Al-Fudail bin Iyad, laisa kull khalqihi atab. Allah tidak menegur semua ciptaannya. Innama ataba alladhina ya'qilun. Allah hanya menegur orang-orang yang berakal. Faqal, maka Allah Ta'ala berfirman, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Berilah peringatan dengan Al-Quran orang yang takut mereka akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Yaitu wahumul mu'minun. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Wahumul mu'minun ashabul qulubil wa'iyah. Para pemilik hati yang sadar. Qauluhu, firman Allah Azza wa Jalla, laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Mereka tidak memiliki selain Allah satu penolong pun dan satu pemberi syafaat pun. Qala Az-Zajjaj, Az-Zajjaj berkata, mawdi'u laisa nusiba 'alal hal. Posisi laisa dijadikan nasab sebagai hal. Ka'annahu qal, seperti halnya Allah berfirman, mutakhallina min kulli waliyyin wa syafi'. Mereka meninggalkan semua pelindung dan semua pemberi syafaat. Wal 'amilu fihi yakhafun. Amilnya padanya adalah yakhafun, mereka takut. Qauluhu, firman Allah Azza wa Jalla, la'allahum yattaquna. Mudah-mudahan mereka bertakwa. Yaitu faya'maluna fi hadhihi ad-dari 'amalan yunjihimullahu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah. Mereka melakukan amalan di dunia ini yang dengannya Allah menyelamatkan mereka dari siksaan pada hari kiamat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Tauhid rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawlihi, firman Allah Azza wa Jalla, qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, syafaat itu hanya milik Allah, bukan milik orang yang kalian meminta syafaat darinya, sesuatu pun, semuanya. Semua syafaat itu hanya milik Allah. Wa qawlihi, dan firman Allah Azza wa Jalla, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidnih. Siapakah
yang yaitu tidak ada seorang pun yashfa'u indahu memberikan syafaat di sisi Allah illa biidnih kecuali dengan izin Allah. Maka tidak ada seorang pun berbicara dengan syafaat dan selainnya kecuali apabila Allah Ta'ala mengizinkannya untuk membicarakannya. Keterkaitan dua ayat ini dengan bab asy-syafa'ah, bahwa pada dua ayat ini terdapat bantahan untuk para pelaku kesyirikan yang menjadikan para pemberi syafaat yang mereka anggap memberikan syafaat selain Allah, yaitu para malaikat, para nabi, dan berhala-berhala yang dibentuk dengan bentuk-bentuk orang-orang soleh. Mereka menyangka bahwa para pemberi syafaat itu memiliki sesuatu dari syafaat, sehingga mereka bisa memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala tanpa izinnya. وقوله قل الله الشفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang yang bergantung dengan para wali dan orang-orang saleh, mereka meminta dari mereka syafaat. Yang kalian mintai syafaat tidak memiliki syafaat sama sekali. Syafaat itu semuanya hanya milik Allah. Tidak ada seorang pun bisa memberikan syafaat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Sehingga tidak ada seorang pun yang kuasa untuk berbicara pada hari kiamat kecuali apabila Allah mengizinkannya untuk berbicara. Faedah-faedah yang dipetik dari dua ayat ini bantahan untuk para pelaku kesyirikan yang meminta syafaat kepada makhluk-makhluk, bahwa syafaat hanya milik Allah semata, sehingga wajib meminta darinya semata. Penjelasan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla serta tunduknya semua makhluk kepada kekuasaannya. Pada ayat yang kedua, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, terdapat penetapan syafaat untuk orang yang Allah izinkan memberikan syafaat. Asy-syarah penjelasan. Wa qablaha, ya sebelum ayat Qulillahi syafa'atu jami'a, ya, terdapat ayat Amittakhadhu min dunillahi syufa'a, apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai para pemberi syafaat? Qul, katakan, awalau kanu la yamlikuna syai'an wala ya'qilun. Katakan, walaupun selain Allah itu tidak memiliki sesuatu pun dan tidak berakal. Surat Az-Zumar ayat 43. Wa hadhil ayatu ka qawlihi ta'ala. Firman Allah Azza wa Jalla ini seperti firman Allah Ta'ala yang lain, yaitu wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak membahayakan mereka dan tidak bermanfaat untuk mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka mengatakan yang diibadahi selain Allah ini para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Qul, katakan, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard.
Katakanlah, apakah kalian akan mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit-langit dan di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari perkara yang mereka sekutukan. Surat Yunus ayat 18. فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع. Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat-ayat ini dan yang serupa dengannya bahwa terjadinya syafaat dengan cara yang seperti ini ditiadakan dan dilarang. Wa anna ittikhadhahum syufa'a syirkun yutanazzahu Rabbu Ta'ala anhu. Dan bahwa menjadikan sesuatu yang mereka ibadahi sebagai pemberi syafaat adalah perbuatan syirik. Rabb Ta'ala disucikan darinya. Waqad qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, sungguh berfirman, فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. Kalau yang mereka jadikan sebagai ilah-ilah selain Allah menolong mereka, bal dallu anhum, bahkan mereka melupakan mereka. Wadzalika ifkuhum, itulah kebohongan mereka. Wa ma kanu yaftarun, dan itulah yang dahulu mereka bikin-bikin dengan tanpa dalil. Surat Al-Ahqaf ayat 28. Fabayyana ta'ala anna da'wahum annahum yashfa'una lahum bita'alluhihim anna dhalika minhum ifkun wa iftira. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bahwa dakwaan mereka bahwa yang mereka ibadahi selain Allah akan memberikan syafaat untuk mereka dengan cara beribadah kepada mereka, bahwasanya hal itu adalah kebohongan dari mereka dan perkara-perkara yang dibuat-buat dari mereka. Wa qawlihi, firman Allah Azza wa Jalla, qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, semua syafaat itu hanya milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah kekuasaan di langit-langit dan di bumi. Thumma ilaihi turja'un. Kemudian hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Ai huwa malikuha, yaitu hanya Allah pemilik syafaat. Walaysa liman tatlubu minhu syai'un minha. Yang kalian mintai syafaat sama sekali tidak memiliki sesuatu pun dari syafaat. Wa innama tutlabu mimman yamlikuha duna kulli ma siwa. Syafaat itu hanya diminta dari yang memilikinya, bukan dari semua yang tidak memilikinya selainnya. Lianna dzalika ibadah. Karena meminta syafaat itu ibadah. Wa ta'alluhun la yasluhu illa lillah. Beribadah itu hanya pantas ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Al-Baydawi mengatakan la'allahu raddun lima asa an yujibu bihi wa huwa anna asy-syufa'a ashkhasun muqarrabun. Wa qawluhu, firman Allah Azza wa Jalla, lahu mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah kekuasaan di langit-langit dan di bumi. Taqriran li butlan ittikhadhi syufa'i min dunih. Penetapan akan batilnya menjadikan para pemberi syafaat selain Allah. Li'annahu malikul mulk. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dialah yang memiliki kekuasaan.
Fandaraja fi dzalika milkus syafa'ah. Sehingga termasuk yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla adalah memiliki syafaat. Fa idza kana huwa malikuha, apabila Allah Azza wa Jalla pemilik syafaat, hanya dialah pemilik syafaat, batula an tutlaba mimman la yamlikuha, batilah syafaat itu diminta dari yang tidak memilikinya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidnih, siapakah yang memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Surat Al-Baqarah ayat 255. Wala yashfa'una illa liman irtada, mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali siapa yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Surat Al-Anbiya ayat 28. Qala Ibnu Jarir mengatakan nazalat lamma qala al-kuffar, ayat ini turun ketika orang-orang kafir mengatakan ma na'budu awthanana hadhihi illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada berhala-berhala kami ini kecuali agar mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, lahu mulkus samawati wal ard, hanya milik Allah kekuasaan di langit-langit dan di bumi. Thumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya kalian dikembalikan. Surat Az-Zumar ayat 44. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Tauhid rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawlihi, dan firman Allah Azza wa Jalla, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih, siapakah yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Ya, tidak ada. Surat Al-Baqarah 255. Tidak ada yang memberikan syafaat tanpa izin Allah. Asyarah penjelasan, qad tabayyana mimma taqaddama minal ayati, sungguh menjadi jelas berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan, anna syafa'ata allati nafaha al-Qur'anu hiya allati tutlabu min ghairillah, bahwasanya syafaat yang ditiadakan oleh Al-Qur'an adalah syafaat yang diminta dari selain Allah. Wa fi hadhihi al-ayati, pada ayat ini, bayanu anna syafa'ata innama taqa'u fid daril akhirati biidnih, penjelasan bahwa syafaat hanya terjadi pada hari akhirat dengan izin Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla, pada hari akhirat syafaat tidak akan bermanfaat kecuali untuk siapa yang diizinkan oleh Allah yang Maha memberikan rahmat dan Allah ridai dia dengan perkataannya. Surat Thaha ayat 109. Fabayyana annaha la taqa'u li ahadin illa bi syaratain, maka Allah Ta'ala menjelaskan bahwa syafaat tidak akan terjadi untuk seorang pun kecuali dengan dua syarat. Pertama, idznur Rabbi Ta'ala lisyafi'i an yashfa', izin Rabb Ta'ala untuk memberi syafaat supaya memberikan syafaat. Yang kedua, waridahu 'anil ma'dzuni bisyafa'ati fih, dan keridhaan Allah untuk orang yang diizinkan supaya diberi syafaat. Wa huwa ta'ala la yarda minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati, wa huwa ta'ala la yarda minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati illa ma urida bihi wajhah. Sementara Allah Ta'ala tidak meridai dari perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang lahir maupun yang batin,
kecuali yang dimaksudkan untuk mencari wajahnya, supaya bisa melihat wajah Allah di akhirat kelak, dilakukan. Walaqiyal 'abdu bihi rabbahu mukhlishan ghaira syakkin fi dzalik. Hamba bertemu dengan Allah dengan apa yang diridhai oleh Allah itu dengan ikhlas tanpa ragu pada hal itu. Kama dalla ala dzalikal haditsus sahih, sebagaimana itu ditunjukkan oleh hadis yang sahih. Wa sayati dzalika muqarraran fi kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala. Dan itu akan datang dengan ditetapkan pada perkataan Syekhul Islam rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bis-shawab.